Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Calon manten yang berbahagia. Tak berbahagia kan? Berbahagia. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini menjelang siang bisa melaksanakan rapat. Tadi sudah dicek data-datanya ya. Sudah beres semua, nggak ada yang salah. Pergantian tanggal masih diperbaiki atau diperbaiki? Cukup waktu kan tanggal 9 cukup ya. Saya pengalaman itu di kakaknya, di kakak. Oh, kakak mungkin cepet ya. Saya pengalaman merubah punyaan keluarga itu sehari langsung jadi, tapi di MPP Mall Pelayanan Publik. Jadi waktu itu keluarga mau nikah, besok akan nikah, tapi kakaknya belum beres. Di kecamatan sudah terlalu mepet, akhirnya saya bawa ke MPP. Alhamdulillah langsung bisa sehari tuntas di MPP. Pak pernah ke MPP? Mall Pelayanan Publik di belakangnya rumah sakit Mundur. Kalau yang Lamongan. Oh, di Lamongan. Bukannya. Oh iya. Kalau Lamongan saya nggak tahu. Lamongan yang mana? Lamongan ke utara alun-alun. Oh, alun-alun. Tapi itu Tugu Adipura. Oh, situ ya. Kalau Lamongan saya nggak tahu, nggak pernah. Oh, berarti ceritanya Ketanan ketemu sama Lamongan Kota. Itu kemarin udah ganti nama. Nama sudah diganti. Iya. Nggak tahunya. Kan udah disetor ke MPP kan. Itu di rumah nyocokin lagi. Ada yang salah. Diketusut ya. Iya. Kan oke, katanya mau rencana kan harus ganti nama toh. Nah, berhubung di rumah dicek lagi, berkas-berkas sudah disetor, dicek, yang salah itu bulatnya, bulat lain. Iya, sebaiknya diperbaiki dulu sebelum buku nikah itu dicetak. Karena kalau buku nikah sudah dicetak, kalau salah menggantinya harus ke pengadilan agama. Sidang dulu di pengadilan agama. Nah, prosesnya lebih rumit dan lama. Nah, mumpung belum dicetak, ya tadi itu diperbaiki dulu sehingga sampai benar ada yang salah. Harapannya nanti begitu ditulis di buku nikah sudah ada yang salah lagi. Nah, itu seputar rapat tadi sudah dilaksanakan. Wali juga sudah, wali ayah sendiri ya. Ada masalah. Ya mudah-mudahan nanti melaksanakan akad nikahnya lancar, sekali tarikan nafas sah langsung. Tidak perlu di bulan Valentine nek grogi deg-degan wis wajar. Wis normal jenenge menungso kono grogine iki biasa. Nah, yang enggak kalah penting selain persiapan administrasi itu ya, persiapan juga dalam membina rumah tangga itu juga perlu disiapkan. Mentalnya, fisiknya, ekonominya, itu kan perlu disiapkan ya. Mental, kira-kira nek punya istri itu siap tak siap ngomong tak yang laki-laki, yang istri siap enggak diriwuh karo bojone sing lanang. Nah, itu perlu disiapkan karena yang namanya nikah itu tidak selalu indah seperti yang dibayangkan. Mesti ada masalah-masalah yang itu menguras emosi. Lamongan, Panceng, panen itu beda, tradisinya beda, kebiasaannya beda. Nah, itu perlu disiapkan mentalnya.
ini karena persiapan mental untuk shock kaget untuk termenung karena koro-koro susu ngene wae lapo aku kon iki lapo. Tapi kan sudah kenal lama ya, ya sudah kaget lagi, sudah biasa lah. Tapi kentut di samping pasangan belum berani. Sering. Oh kan? Nek wis kentut nggone sampinge wis biasa berarti ya sudah wis biasa. Ya. Kan kadang-kadang caim kan? Iya. Mumpun nggone pasangane kin wah tentute. Soale caim jaga ini. Ya itu mental itu luar biasa apa persiapan ketika sudah diakad-ikatkan qabil tu nikah wa tazwija bil mahri maghfur maka saat itulah jenengan sudah membina keluarga baru, keluarga yang sudah lepas dari ibu bapak, sudah lepas tanggung jawab istri yang asalnya diramut oleh orang tua, saat itu juga orang tua menyerahkan ke suami. Ini harus disadari. Maka ketaatan seorang istri yang asalnya itu ke orang tua, saat itu juga pindah kepada suami. Siap. Yang selama ini ngerene dan opo nanggone wong tua, begitu akad nikah sudah nggak boleh lagi ngerengeki nanggone suami. Sing suami yang ngono wis siap direngeki. Mas, kinjoku entek. Wah, minyak wangi guntek. Oh, mau nggak mau ya itu harus siap. Terus pokoknya belum nggak belum ya betul. Siap mau sudah qabil nikah. Karena dalam bahasa agama itu ikatan suami istri adalah mitsaqun ghalidha. Ada 3 istilah dalam Al-Quran yang disebut mitsaqun ghalidha, perjanjian agung. Perjanjian agung dalam Al-Quran itu hanya 3 disebut mitsaqun ghalidha. Salah satunya adalah perjanjian seorang suami istri. Pasangan suami istri itu disebut mitsaqun ghalidha. Jadi perjanjian karena perjanjian yang sangat agung. Karena apa? Karena Pinwin. Nggih, calon manten mawon. Nggih. Waline mboten nderek. Nggih. Monggo. Penasihatan kangge khusus calon manten. Tapi niku sampun rafa ta? Derek. Oh, derek rafa. Mantun iki dirafa. Nggih. Kita lanjut. Jadi dalam Al-Quran itu perkawinan itu disebut mitsaqun ghalidha. Perjanjian agung. Hanya 3 perjanjian dalam Al-Quran yang disebut mitsaqun ghalidha. Salah satunya adalah pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah menghalalkan sesuatu yang haram. Tadinya hubungan laki-laki perempuan jangankan dalam kamar, berdekatan saja tidak boleh. Ketika sudah diakadkan, saat itu yang asalnya haram menjadi halal dengan kalimat Allah, dengan menggunakan kalimat Allah. Maka itulah disebut mitsaqun ghalidha. Maka sekali lagi dalam rumah tangga itu ya diperjuangkan, masing-masing suami istri harus memperjuangkan keutuhan rumah tangga. Tidak bisa rumah tangga itu tidak ada keutuhan rumah tangga itu kalau tidak diperjuangkan suami istri. Kalau hanya suami saja yang memperjuangkan atau istri saja yang memperjuangkan, ya nggak bertahan lama. Kan kadang-kadang sekarang itu kalau kita lihat banyak di YouTube itu ya, banyak
perempuan itu karena tidak puas dengan laki-lakinya, akhirnya kemudian mencari yang lain di sana di YouTube, bukan jenengan loh ya, bukan jenengan. Di sana di YouTube jurusan itu. Karena apa? Karena yang perempuan merasa tidak puas dengan suaminya. Memangnya belum kurang. Jika saya kejutan tapi masih kurang. Memangnya. Akhirnya kemudian kenalan dengan yang lainnya. Oh, waktu saya mesti kayak sekejutan. Untuk perawatan itu piye? Untuk lipstick piye, baju piye, kurang aku. Akhirnya ngelek yang lain. Artis-artis biasa teman itu karena merasa tidak puas, karena merasa tidak puas dengan pasangannya. Satu sisi pasangannya ingin memperjuangkan, tapi yang perempuan tidak memperjuangkan. Setuju daripada gak cukup belanjanya mending gak kumpul liyane. Opo ngapa sih ayu? Ngelek liyane kuwe akeh sing gemak. Itu kalau tidak diperjuangkan. Nah, kira-kira menurut kayak kita nggak harus potongan menurut bisa enggak? Nah, maka dalam Al-Quran itu bahasa rumah tangga itu disebut litaskunu ilaiha. Litaskunu, di situ ada kalimat, ada kata, ada huruf lam. Litaskunu itu artinya apa? Menuju itu kan berarti kan gerak itu kan berarti harus diperjuangkan, harus diupayakan, tidak datang begitu saja tapi harus diperjuangkan. Litaskunu, kamu supaya berusaha untuk sakinah, tenang. Berarti yang namanya ketenangan dalam rumah tangga itu harus diperjuangkan. Suami istri, nggak ono mek wedok tok atau lanang tok. Engko sing wedok wis berjuang temenan dikai bonjo wis diwet-wet, tapi sing lanang malah saene dhewe. Contoh tuku barang sing gak manfaate. Hobi tapi hobine kelewatan. Umpamane manuk. Hobi ini manuk tapi tuku kentil-kentilan manuk dituku kabeh. Padahal masih butuh yang lain. Jadi kan yo berlebihan. Atau bodi sepeda sing enak-enak di bodi piye apa baute wae dituku sing harga 5.000 siji 10.000 siji. Itu kan munggaku ngono yo mubazir. Padahal saya butuh kanggo SPP ini anak, kan berarti. Nah maka litaskunu itu harus diperjuangkan, sakinah itu diperjuangkan, ketenangan dalam rumah tangga itu diperjuangkan. Bagaimana memperjuangkan? Ya sebisa mungkin yang laki-laki itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, membagusi pasangannya dengan baik. Sing wedok yo ngono, karo sing lanang yo baik taat, dikongkon bojone yo nurut, karo bojone yo guyu sumeh. Itu sumeh iku lho, sumeh iku tibake gak gampang. Sumeh iku gak gampang. Ini sampean gampang bojo ngono iki kan. Lho aku wingi iku poso iku kan nang bang ganti apa kartu iku lho, ganti kartu. Ono nasabah. Apa kan aplikasi apa itu? Brimo itu kan ono apa itu? Tes ID ya. Lho iku kan guyu gak guyu. Guyu. Iku sampai setengah jam gak berhasil. Aku sampai gini, Mbak, iku sampai jiwa kita guyu.
Sangat jam gak berhasil. Piye sih Pak guyu iku Pak? Lho guyu gak iso. Nah, ternyata tersenyum itu nggak gampang. Nah, dan tersenyum itu dibutuhkan kan pasangan suami istri. Lanang tekan jobo terus mlebu terus sing wedok iso guyu. Ini gak gampang. Duitnya akeh sih enak. Tapi nek gak ada duit. Ya mencurang ae. Padahal sing lanang wis kepanasan wis stres wis macam-macam harapane teko omah disambut bojone karo senyuman tibake karo mencurang. Apa maneh begitu teko disambut, "Mas, koncoku tuku gelang. Aku kapan tuku gelang?" Wah, ya wis. Piring-piring di pecah. Kualitas gunung wilayah wajah itu mawaddah itu berarti apa? Mawaddah itu nafsu. Ini sakinah mau tenang, hati ini tenang. Tenang itu berarti ayam nang umah, kerasa nang umah. Mawaddah itu nafsu. Nafsu itu berarti ya punya gairah untuk berhubungan suami istri. Itu penting, harus dijaga. Ketika hubungan suami istri itu usahakan jangan membayangkan yang lain. Udah dibayangkan karo mantane. Ini nggak boleh ya? Nggak boleh loh ibu. Ibu foto karo zina, foto karo zina. Soalnya dia membayangkan orang lain. Nah kok aku gak karo sing liya iku. Nggak boleh. Yang sudah lama, yang sudah berlalu, hilang total. Ini satu lain mau suami istri. Jawaban, nggak bisa. Sudah bisa? Ada, nggak bisa. Belum? Belum. Belum bisa. Yang masuk akal juga. Doanya makan. Ya itu aja makan ya. Allahumma Balik mana? Allahumma janibnas seton baca nipis setona ma rozakna. Lu dieling-eling iku. Mungkin omah ya diwaca ya. Kita betul. Doa mau Makan. Makan orang. lu apa ngono kok? Iya. Oke, kamu Allah ini gak bisa Allah ngabarin mana ya. Apalkan iku? Ayo tiap Allahumma janibnas syaiton wa janibis syaitona ma razaqtana. Syukur-syukur nih tak turun hubungan suami istri terus wudu. Kakak Priyo. Kesuwen. Ya, kalau bisa. Kenapa? Karena dengan hubungan suami istri dengan wudu itu, insya Allah psikologis akan lebih tenang. Psikologis tenang, ya sperma juga kualitas. Terus setelah hubungan suami istri kan harus mandi besar. Bisa ya mandi besar ya? Bisa ya, urut-urutannya. Gimana urut-urutannya mandi besar? Umur 3 kali. Berkumpul 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Dari Dari atas sampai bawah. sama kemaluan sama tangan kiri. Sesi kemaluan sama tangan kiri. Pak urut pun tahu kan? Sebelum dari atas sampai bawah. Urutannya. Gimana? Wudu. Bersihkan sela-sela sama kemaluan pakai tangan. Cuci kemaluan. Terus Cuci tangan. kumur. Dari atas sampai bawah. Cukup gitu ya? Gimana Mbak?
Banyak gimana? Sama? Sama? Belum kan? Haid. Setiap bulan kan haid kan? Mandinya gimana? Mandinya? Sama ya. Gimana Mbak? Lah Bu, udune mari kan iki lho piye? Berwudu. Diberikan tangan kanan. Coba tangan kiri. Tangan kiri. Terus gimana Mas? Apa yang sama? Ini lanang nggak apa-apa, wong burung tahu. Kalaupun mimpi basah paling hanya sekali toh kan? Gimana? Menurut jenengan gimana? Sama ya? Ya, ini versi saya ya. Nanti kan versi jenengan. Versi saya. Ini versi saya berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Urutannya mandi wajib. Satu, tentu punya niat. Semoga ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan, terserah bebas. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan. Ketiga selanjutnya adalah mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Setelah mencuci tangan kiri dibersihkan, ya toh? Setelah itu baru wudu seperti sholat biasa. Nah, karena di jeding nek wudu baca bismillah ya bismillah cukup di hati wae. Aja di ngomong bismillahirrahmanirrahim ka oleh nek jeding kok mau ngucap bismillah. Cukup di hati. Setelah wudu kemudian tangan dibasahi, terus di sela-selai rambutnya basah, akar-akar rambutnya disela-selai, lalu kemudian disiram 3 kali. Sebelah kanan dhisik, kiri, baru kemudian rata selebujur tubuh. Rata, gosok-gosok, sela-selai, memastikan seluruh tubuh teraliri oleh air. Baru setelah itu boleh menggunakan sampo atau sampo. Itu versi saya. Dengan terserah versinya. Apakah sah tanpa ukuran seperti itu? Sah. Yang penting ada niat kan, basah seluruh tubuh oleh air. Tapi kan kalau bisa mengikuti sunnah Rasul kan lebih kan begitu ya. Konon katanya saya nggak tahu benar apa salah ya. Saya pernah baca itu salah satu hikmah kenapa kita diajarkan Nabi wudu sebelum mengguyur kepala itu karena ini mengkondisikan tubuh kita agar beradaptasi dengan dingin, ya kan? Kan kita di luar itu kan panas, begitu masuk ke kamar mandi itu kan dingin. Nah kalau tubuh tidak berhasil, kalau langsung disiram, terus tubuh tidak berhasil adaptasi dengan dingin, otomatis nanti bisa terkena apa? Stroke. Maka kemudian dengan wudu dulu itu harapannya adalah kondisi tubuh bisa adaptasi. Jadi salah satu hikmahnya begitu. Nah ini saya nggak tahu apa benar apa enggak, ini saya baca seperti itu. Secara apa kesehatan saya belum cek. Nah itu jadi kalau nanti kalau punya suami ya tadi itu ya doa dulu paling tidak bismillah paling tidak. Setelah itu jangan lupa ya ditempel saja itu sudah wajib mandi. Alat kemaluan tanpa ada sekat
pakaian baru nempel saja belum masuk itu sudah wajib mandi. Walaupun belum keluar mandi. Geling-geling ya pun nangis. Belum apa jenenge? Wah, burung itu kok aku mandi wajib. Tetap sudah mandi wajib kalau sudah nempel tapi nggak ada penghak. Tambah sedikit. Laki-laki itu ada 3 cairan yang keluar dari alat kemaluannya. Tolong diingat ya, ketika suami istri sedang berjumbu ya, giling-giling berjumbu, memane rangkulan atau cium-ciuman, kok tiba-tiba celananya besar, dan itu warnanya bening, warnanya apa ya, kadang-kadang bentuknya itu lengket, bening warnanya, itu bukan mani, tapi apa ya, cairan itu apa? Itu mani. Najis barangnya, tapi tidak perlu mandi. Jadi jangan ragu. Terus begitu kurang-kurang terus belum masuk ke ujuk-ujuk tangannya kok basah, berarti itu mandi. Biasanya ketika nafsu muncak itu tanpa sadar keluar itu cairan itu. Jadi tidak perlu mandi besar. Tapi kalau sudah keluar cairan putih lengket, terus ketika keluarnya itu kok enak, nah itu baru namanya mandi. Barangnya tidak najis tapi harus mandi wajib. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau hanya sekedar berjumbu atau ujuk-ujuk kok celananya kok basah, boleh jadi itu hanya mandi, tidak perlu mandi wajib. Mungkin naik loh, ujuk-ujuk keluar mandi ya, berarti mandi ya, mandi gede. Tidak ya. Ya saya kira itu sharing dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, giling-giling ya, bukan buat manfaatnya ya. Ini tidak ada manfaatnya ya, buang wae lah. Saya kira itu mungkin dari betul pun cakap. Dari saya kurang punya mohon maaf ya. Nanti akan dilanjutkan sama Pak Rafiq ya. Dari saya kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.